Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah metodologi penelitian pendidikan untuk program studi pendidikan biologi dan program studi pendidikan fisika. Ya, kali ini kita akan pertemuan kedua ini. Mohon maaf, saya agak enak badan. Untuk pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan dari pertemuan yang pertama. Untuk pertama kita sudah membahas terkait dengan dasar-dasar penelitian ya, mulai dari penelitian itu apa, kemudian definisinya, kemudian dari tujuan penelitian, macam-macam penelitian, kemudian ada kebutuhan dasar seorang peneliti, etika dasarnya sampai ke kerja peneliti. Nah, ini kelanjutannya adalah kita nanti hari ini akan membahas terkait dengan metodologi penelitian. Apa sih metodologi penelitian ini? Nah, metode penelitian ini adalah suatu ilmu mengenai tahapan yang perlu dilalui untuk mencapai pemahaman tertentu. Artinya apa? Jadi kita perlu menguasai ilmu ini untuk mencapai atau mewujudkan suatu tujuan yang kita sudah tentukan atau masalah yang ada. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oke. Kemudian, nah, metode penelitian ini, secara garis besarnya diagramnya ada cara ilmiah, merupakan cara ilmiah untuk menghasilkan suatu data, memperoleh data sesuai dengan tujuan dan juga kegunaan. Itulah langkah dari metodologi penelitian. Kemudian, nah, cara ilmiah ini nanti atau langkah-langkah secara ilmiah ini dibuktikan atau ditunjukkan melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitiannya bagaimana? Banyak sekali, entah itu bisa melalui praktikum, entah itu bisa melalui observasi, pengamatan, entah itu melalui studi pustaka dan lain-lainnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan sesuai dengan ciri-ciri keilmuannya. Kalau penelitiannya terkait dengan pendidikan, ya harus bidangnya harus pendidikan. Kalau bidangnya ke fisika atau biologi, ya harus sesuai dengan bidangnya. Fisika ya, biologi juga seperti itu. Jadi tidak boleh melenceng. Bidang studinya matematika, tapi yang diteliti keilmuannya adalah bahasa Arab. Nggak nyambung. Nah, itu nggak diperbolehkan di sebelah. Jadi harus linear, sesuai. Ataupun nyerempet sedikit, nggak masalah. Yang penting masih ada kaitannya, itu nggak masalah juga. Yang penting tidak terlalu jauh melencengnya. Mahasiswanya yang mau melakukan penelitian cuma bidangnya keilmuan pendidikan matematika, tapi yang diteliti adalah aswaja. Nah, itu yang kurang apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris, nah itu yang kurang. Oke. Setelah itu, setelah sesuai dengan ciri-ciri keilmuan, nanti baru dilakukan kegiatan ini. Harus dipikirkan secara rasional, dilakukan secara rasional. Rasional itu bagaimana sih rasional? Ya harus sesuai dengan fakta, sesuai kenyataan. Ngapain aja nanti kegiatannya. Kemudian sistematis, harus sesuai dengan aturannya, teratur, rapi. Tidak boleh melenceng dari kaidah ilmiahnya. Tuh, harus sesuai dengan metode ilmiahnya, kaidah ilmiahnya. Kemudian empiris, dibuktikan dengan konsep atau teori yang sesuai. Jadi harus ada buktinya. Rasional itu lebih mengarah ke kehidupan nyata apa adanya. Sistematis ini nanti sesuai dengan kaidah ilmiah, dan empiris ini sesuai dengan konsep yang digunakan atau teori yang digunakan atau prinsip. Itu harus tiganya itu harus nyambung. Nah, kalau sudah nyambung, nanti masuk ke logisnya bahwa penelitian yang akan dilakukan logis, sesuai nalar, sesuai dengan rasionalnya, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kaidah ilmiahnya, dan juga sesuai dengan teorinya. Makanya ini adalah suatu langkah bagaimana cara ilmiah atau metodologi penelitian dilakukan. Nah, ini konsep gambarannya adalah seperti itu. Dan ini tidak boleh dipisah-pisah, tidak boleh. Nah, itu.
Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke data penelitian. Nah, data penelitian itu harus data empiris. Artinya apa? Sesuai data yang kita peroleh di lapangan. Kemudian diuji, dilakukan pengujian, apakah hasilnya valid. Kalau valid, ya masuk lagi ke derajat kata-kata. Kalau tidak valid, ya kita lakukan lagi sampai benar-benar data yang kita peroleh ini adalah valid. Setelah itu baru masuk ke derajat ketepatan, yaitu melalui reliabilitas dan juga objektivitas. Oh, ternyata data ini memang benar objek. Artinya apa? Objek artinya memang sesuai dengan objek yang digunakan oleh peneliti. Benar reliable, wajib memang datanya memang benar wajib. Jadi benar ini. Jadi tidak apa ya? Tidak pelin-pelan datanya. Reliable wajib. Nah, kemudian ini salah satu cara untuk tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama ada penemuan, di mana penemuan ini nanti hasilnya adalah berupa data baru, hal-hal yang baru, yang unik. Kemudian pembuktian atau verifikasi ya, itu data untuk membuktikan keraguan-keraguan melalui apa? Tesis tadi. Benar nggak ini? Benar nggak si A ini suka makan mangga? Benar nggak si A ini nggak suka makan jeruk? Kemudian pengembangan, yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Oke, pengembangan semacam itu, perdalam dan memperluas pengetahuan yang sudah ada, jadi dikembangkan semacam itu. Nah, kegunaan penelitian ada 3 ya. Yang pertama memahami, memecahkan dan mengantisipasi. Ya, ini tujuannya adalah menyelesaikan suatu masalah yang sudah ada. Ini adalah kegunaan penelitian. Jadi ada 3, untuk memahami suatu permasalahan, untuk memecahkan suatu permasalahan, yang ketiga adalah mengantisipasi permasalahan tersebut. Artinya untuk mencari solusi. Oke, kita masuk ke subtopik selanjutnya, yaitu pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah dan non-ilmiah, yang pertama adalah memang harus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian muncul suatu pertanyaan ataupun permasalahan. Kemudian baru dilakukan suatu hipotesis, yaitu pengetahuan yang benar atau mencari kebenarannya. Kemudian baru diketahui pendekatan ilmiahnya, menggunakan pendekatan ilmiah ataupun non-ilmiah semacam itu. Nah, penelitian ilmiah ini adalah dituntut dilakukan dengan cara atau tata urutan tertentu sehingga diperoleh pengetahuan yang benar atau logis. Caranya ini harus dapat diterima oleh akal pikiran dengan berpikir secara ilmiah atau secara kaidah penelitian ya. Ini berpikirnya yaitu bersikap skeptik, analitik, dan kritik. Skeptik itu adalah selalu menemukan bukti dan fakta yang mendukung pertanyaan. Kalau analitik selalu menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan, dan kritik itu selalu mendasarkan pikiran dan pendapat pada logika dan mampu menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Jadi harus ini ya, rasa ingin tahunya lebih besar lagi, karena untuk sikap seorang peneliti itu mempunyai rasa keingin tahuan yang harus skeptik. Mana sih buktinya? Ini, oh masa sih? Nah, kalau nggak percaya baru dianalisis. Setelah ketemu datanya baru dilakukan kritik, yaitu berdasarkan pikiran, berdasarkan teori, berdasarkan fakta, wawancara, macam-macam. Untuk penelitian non-ilmiah ini ada bersangkut paut dengan akal sehat, common sense, kemudian prasangka, otoritas ilmiah dan kebiasaan, dan penemuan kebetulan, coba-coba, dan pendekatan intuitif atau dorongan hati. Itu mengarah perasaan sebenarnya. Nah, semacam itu ada prasangka, prediksi lah. Nah, oke, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di
lewat email saya ataupun di nomor saya, silakan. Sementara itu untuk kegiatan-kegiatannya kita sambung di pertemuan selanjutnya. Thank you, see you next time. Ini ya sesuai Albert Einstein, hidupnya seperti sepeda, agar tidak seimbang maka kita harus bergerak. Ini kita harus tetap aktif, inovatif, bergerak. Maksudnya bergerak adalah mengolah otak kita untuk selalu berpikir yang positif. Oke, terima kasih. See you next time. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.